Yaku wasabun awin wal awisitu nasobatan. Kata Nabi itu cabang iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Fa'abdulluha qawlu, yang abdul itu yang paling bagus la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi iman ini adalah sesuatu nikmat yang Allah berikan, syarat masuk ke dalam surga. Jadi orang kalau nggak ada iman itu nggak bisa masuk ke dalam surga dia. Sekalipun dia hebat yang kayak apa, kalau nggak ada iman dia nggak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Syaratnya masuk surga iman. Sampai dalam kitab Zubat dijelaskan awal wajibin al-insanu ma'rifatullahi bistiqamah. Yang pertama wajib bagi insan manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita ini sholat 5 waktu karena kita ada iman. Kalau kita nggak ada iman kita nggak bakal sholat. Kita ngaji, kita taklim, kita kepengen supaya ibadah kita ini sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita nuntut ilmu, tanpa dasarnya ilmu agama, maka amal ibadah kita pun menjadi amal yang sia-sia. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Allah berikan sehat, Allah membarakkan, kita masih bisa ngaji, kita masih bisa taklim. Berapa banyak orang yang ada kesempatan ngaji dengan ngaji, ada kesempatan sholat dengan mau sholat, ruginya luar biasa. Kita dikasih kesempatan, kita bisa ambil bagian, kita bisa taklim. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang luas kepada kita. Buat apa ini? Untuk selamat berjalan di dunia ini. Karena dunia ini perjalanannya liku-liku. Dunia perjalanannya rumit, luar biasa, liku-liku. Kadang-kadang Masya Allah luar biasa. Kita ini kadang-kadang pasang surat iman kita turunnya, kadang aliman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita kadang-kadang turun, kadang-kadang turun iman kita ini. Tapi mudah-mudahan Allah jaga iman kita sampai iman jabul kita tetap tegak kalimat la ilaha illallah, la ilallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita menyatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti kita nggak boleh menduakan Allah. Kita nggak boleh percaya dengan sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Sekarang ini kan ada manusia, sebangsa manusia bisa ngomong sama malaikat. Ada tuh di YouTube tuh, ada kan? Sebangsa manusia bisa ngomong sama malaikat. Ya. Kalau manusia biasa nggak bakal bisa, kecuali para anbiya, kecuali para nabi-nabi. Mereka tuh bisa berkomunikasi dengan para malaikat, ya. Begitu Rasulullah SAW dia bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril, dengan malaikat Israel, Rasulullah SAW. Kalau manusia biasa nggak bisa. Kenapa? Manusia itu diciptakan ada satu titik dosa dalam dirinya dia. Ya, ada setitik dosa nih. Ini dosa bisa jadi gede, ya bisa segitu-gitu aja tuh dosa ada sekalian. Atau kalau hilang sama sekali nggak bakal bisa. Karena itu bukan nabi. Kalau nabi bersifat maksum. Kalau nabi itu nggak ada dosanya sekalian. Ya, kalau kita ya dosa yang kecil ini nih, kita bawa nih kemana-mana nih sekalian. Kita bawa. Kita sholat kita bawa, kita ngaji kita bawa. Kalau sholat kita bagus, yang tadi dosa kita kecil jadi gede, apa kecilin lagi sekalian. Kalau kecilin lagi, selama kita berbuat baik, kita ibadat, kecil lagi dosa kita hari sekalian tuh. Makanya manusia itu dibatasi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau seandainya kalau saya lihat malaikat dah, kita ini hidup bisa ngelihat setan aja kita udah ketakutan sekali. Kita bisa ngelihat setan nih, bisa ngelihat setan, bisa ngelihat iblis, bisa tahu orang yang lagi siap di alam kubur, bahaya hari sekalian. Kita kalau bisa tahu siksa orang dalam kubur, maka mandi sekali penuh semuanya. Masjid nggak muat semuanya hari sekalian. Allah nggak kasih itu, Allah nggak kasih kita bisa dengar, kita nggak bisa ngelihat. Kenapa? Dibatasi, dihijabin manusia tuh nggak bisa. Supaya kenapa dia? Supaya dia ketaatannya nggak terganggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa ngelihat setan, lihat iblis, lihat segala macam, kita repot, kita makan nggak bakal nafsu. Tidur nggak bakal bisa tidur. Gimana sebelah kita ada dia, habis kita bisa tidur sekalian. Mau ke kamar mandi, mau buang kecil ada di atas. Kita bisa ngelihat. Dan bahasanya lagi ngelewain kita kan bahasa gitu ya. Nggak bakal bisa kita, nggak tenang hidup kita. Manusia stres semuanya dari sekalian. Kalau itu hijabnya, nggak bisa ngelihat dia. Ya, jangankan itu manusia nih kita kan ada ruh kita nih. Kita nggak bisa lihat ruh kita. Jantung ada nggak? Punya jantung nggak semuanya nih? Ada nggak? Jantungnya berdetak nggak? Berdetak nggak? Berdetak kan? Bentuknya kayak apa? Tahu nggak bentuk jantung kayak apa? Tapi ada dalam tubuh kita tuh hari sekalian. Jantung, kalau kita suruh berhenti, jantung nggak bakal mau. Kalau Allah yang perintahkan berhenti tuh jantung. Berhenti langsung. Kalau kita, padahal kan dari kita, betul nggak? Harusnya kita loh yang ngatur jantung berhenti, nggak mau nih. Nggak dengar kata-kata kita jantung, kenapa? Nggak ada urusan jantung sama kita hari sekalian. Kita nggak bisa ngatur jantung kita.
Padahal adanya di dalam diri Allah yang ngatur. Kalau berhenti, manusia tatkala jantungnya berhenti, berarti dia sudah berpisah dengan alam dunia, berpisah dengan alam dunia. Kalau dia bisa alam dunia, tinggal imannya nanti dilihat. Sejauh mana imannya, sejauh kekuatan ibadahnya, itu yang nanti dilihat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ibadahnya bagus, hajinya bagus, semuanya bagus, insya Allah dia bakal selamat membawa iman dan wafatnya yang dikatakan husnul khotimah indal mautil akhir. Mudah-mudahan kita hadir, semoga kalimat la ilaha illallah tetap bersemayam dalam jiwa kita ini sampai tiba saatnya ajal menjemput kita, hadirin sekalian. Terus selanjutnya yaitu wa atnaha imatatul adza an tariq. Kata Nabi, iman yang paling terendah kata Nabi, yaitu menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Itu iman paling rendah. Kita ngelihat sesuatu berbahaya, ringan tangan kita singkirin, kita amanin supaya orang nggak berbahaya. Ada beling, ada paku, ada segala macam, kita singkirin tuh. Itu iman paling rendah. Karena kita masa bodoh aja sekarang, betul kan? Bodoh amat, yang penting masih selamat. Kita nggak pikirin orang lain. Padahal itu bagian dari cara iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Menjaga saudara kita, melindungi saudara kita, itulah perintah yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mengganggu, maka kita tersingkirin. Yang membahayakan saudara-saudara kita sih, namanya kita peduli itu sama saudara kita. Kullu mu'minina ikhwatun. Yang namanya mukmin itu bersaudara. Dengan bersama dia peduli, ada yang sekalian dia peduli, maka terjadilah rasa kasih sayang, hadirin sekalian itu. Makanya kita ini kalau sudah kita sakit, kan kita kan nengokin, ya. Saudara kita kena musibah, kita bantu. Saudara kita perlu pertolongan, ya kita ringan itu beban-bebannya sekalian. Itu namanya kita orang mukmin, hadirin sekalian itu ya. Gak nutup mata dia. Terus selanjutnya yaitu wal haya'u subatun minal iman. Dan juga itu malu itu cabang daripada iman. Jadi orang malu, dia punya sifat malu ya. Orang nanti udah tua, nutup aurat, kan dia malu. Kalau dibuka aurat, berarti dia nggak malu, hadirin sekalian. Perempuan udah balik, dia buka aurat, berarti dia nggak punya malu. Dia tutup auratnya, berarti dia punya malu, hadirin sekalian. Yang bukan haknya nggak diambil, berarti dia punya malu. Kalau yang bukan haknya diambil, berarti dia nggak punya malu, hadirin sekalian. Jadi kita manusia, ada sekalian. Kita malu sama Allah kalau kita nggak sholat. Kita malu sama Allah ini kalau kita ini banyak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malu sama Nabi Muhammad kalau kita nggak mau ngaji. Ya, kita malu harus sama Nabi Muhammad kalau kita nggak mau sahabat aja ngaji, ya dari sekalian tuh. Para sahabat tuh, para sahabat Nabi mereka ngaji sama Nabi tuh ya. Duduk Nabi dan taklim majlisin Nabi, dia duduk didengerin. Habis sama Rasulullah SAW semuanya di para tabi terus mereka masih ngaji. Kita yang belum ada apa-apanya, yang ilmunya masih cetek, bahasanya begitu ya, seolah udah puas dengan sholat kita, padahal belum tentu sholat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bisa jadi dengan asbab kita ngaji, sholat kita jadi diterima, asbab kita dulu taklim, mungkin kita jadi bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ilmu menuntun kita untuk ibadah kita betul, hadirin sekalian. Ilmu nih nuntun sholat kita, nuntun puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita. Ilmu yang nuntun kita. Orang tanpa ilmu gak bisa tercapai cita-citanya. Kan kata Nabi, man arada dunya fa'ala bil ilmi. Kalau dia pengen dunia dengan ilmu. Wa man arada akhirat fa'ala bil ilmi. Kalau dia pengen akhirat pakai ilmu juga. Wa man arada huma, kalau pengen dua-duanya, kata Nabi, fa'ala bil ilmi, maka dengan ilmu. Mudah-mudahan kita hadir malam hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah ridha dengan amal-amal kita. Kita yang hadir mudah-mudahan telah mendapat siapaan baginda Nabi Muhammad SAW. Hajat kita, niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita pun semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, sebelum ditutup doa, saya mau sampaikan
mungkin untuk kepengurusan Majelis Taklim 2024-2029 ya seperti biasa itu pimpinan Majelis Taklim ketuanya Pak Beni. Mungkin kita nanti wakilnya ada baru ya, kita minta wakilnya Pak Mawin. Kebetulan Pak Mawin biar ikhlas biar apa biar bisa bantu ngurusin Majelis Taklim dan kita Pak Beni ya. Kalau yang lainnya ada perubahan tuh PHBI, bendahara, humas. Oke, oh ya, PHBI-nya Bang Nalim ya. Kemudian dari PHBI Bang Nalim. Nanti Bang Ida, nanti strukturnya dibikin ya. Strukturnya dibikin, jadi tambah-tambah itu ya. Yang udah yang kemarin, tapi nggak dirubah, dimasuk-masukin kan gitu ya. Ya dalam penasehatnya ada Mustafa dan lain sebagainya nanti. Mudah-mudahan dengan adanya struktur pengurusan biar Majelis Taklim lebih rapi lagi. Karena sebentar lagi kita mau maulid, yang menjelang maulid, nah biar tata semuanya deh, biar rapi. Karena kalau pengelolaan manajemen majelisnya rapi, insya Allah kita udah usaha mudah-mudahan majelis berkembangnya bagus ya sekalian. Syiar dakwahnya insya Allah berdepan dari doanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mudah-mudahan Pak Mawin sehat, banyak umur barokah. Pak Mawin sehat, banyak yang lainnya juga pengurus-pengurus biar sehat, banyak umur barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasul